Kali ini yang kita bahas adalah sintaksis bidang linguistik umum yang lain. Selain fonologi dan morfologi, setelah kita paham fonologi tentang bunyi bahasa, morfologi tentang morfem atau sesuatu hal yang membentuk kata, sekarang kita membahas tentang sintaksis. Sintaksis itu merupakan suatu bidang dari mikrolinguistik atau ilmu bahasa. Melihat dari sistem kebahasaannya yang mempelajari tentang seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ada dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia untuk dijadikan POB atau pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Itu termasuk kajian dalam sintaksis. Itu seperti apa? Jadi misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK atau subjek, predikat, ada objek, keterangan, dan pelengkap. Hal yang perlu diperhatikan dalam sintaksis untuk pengantar dalam mata kuliah linguistik umum itu ada 3. Yang pertama ada fungsi. Fungsi itu dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian ada objek, ada keterangan, dan pelengkap. Jadi SPOKP. Nah, yang kedua itu ada kategori. Kategori itu ada bermacam-macam. Dalam bahasa Indonesia itu ada nomina, ada perba, ada kata kerja, ada kata sifat, ada keterangan, ada angka, ada preposisi, dan ada kata penghubungan, ada partikel. Lalu yang ketiga ada peran sintaksis. Kalau peran itu tergantung unsur pengisinya, tergantung subjeknya seperti apa, predikat bagaimana, objeknya bagaimana, dan seterusnya. Misalnya adik memukul kakak. Di situ subjeknya memiliki peran sebagai pelaku. Kakak sebagai objek itu memiliki peran sebagai korban atau pasien. Terus kemudian memukul itu perannya aktif melakukan tindakan. Jadi adik memukul kakak itu perannya adalah pelaku aktif melakukan pekerjaan dan korban adiknya memukul kakak. Nah, sebenarnya itu banyak sekali pembahasannya. Kalau untuk linguistik umum, yang penting kalian paham dasarnya saja. Kalau fungsi, kategori, dan peran, dalam fungsi itu ada SPOKP. Kategori itu ada nomina, ada perba, ada adjektiva, dan sebagainya. Dan peran tergantung posisinya. Cukup itu saja dipahami dalam linguistik umum dalam sintaksis. Lalu, untuk satuan sintaksis itu ada 5. Pertama ada kata, ada frasa, lalu ada klausa, ada kalimat, dan wacana. Kata itu diperoleh berarti sintaksisnya itu atau perannya itu pasif, bukan aktif. Kalau memperoleh berarti dia aktif, itu hubungannya dengan morfologi. Jadi ada bacaan morfosintaksis. Itu bagaimana perubahan morfologis suatu kata yang memaknai peran pengisi dalam kalimat. Kemudian ada frasa dan klausa dan kalimat dan wacana dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menggambarkan frasa dan klausa karena itu yang biasa ditanyakan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Kalau frasa itu merupakan gabungan kata yang mengisi satu fungsi dan bersifat non-predikatif. Sedangkan klausa itu merupakan susunan kata yang bersifat predikatif dengan adanya subjek dan predikat minimalnya. Misalkan rumah sakit, baju merah, gadis cantik, terus pria tampan itu merupakan frasa. Karena apa? Karena frasa merupakan gabungan beberapa kata lebih dari satu, tapi tidak bersifat predikatif. Misalkan pria tampan, itu tidak ada verbanya, pria itu nomina, tampan itu adjektiva, atau gadis cantik. Gadis itu nomina dan cantik itu adjektiva. Itu tidak ada verbanya, sehingga itu bisa disebut sebagai frasa. Nah, yang paling penting, frasa ini mengisi satu fungsi dan bersifat non-predikatif. Dalam arti frasa itu
bisa mengisi unsur fungsi dalam sintaksis. Misalkan fungsinya sebagai subjek, kita contohkan gadis cantik itu termasuk frasa. Kita buatkan kalimat gadis cantik itu menangis di bawah pohon. Gadis cantik itu subjek, menangis itu predikat, di itu preposisi, dan di bawah pohon itu keterangan. Gadis cantik itu frasa, terus menangis itu kata, di itu preposisi, bawah pohon itu kata. Jadi bawah pohon itu termasuk frasa karena bersifat non-predikatif. Terus kemudian klausa itu susunan kata yang bersifat predikatif dengan adanya subjek dan predikat. Kita contohkan untuk klausa. Misalnya adik menangis itu termasuk klausa. Adik makan termasuk klausa. Yang penting ada subjek dan predikatnya. Kalau adik itu subjek, menangis itu predikat. Kalau adik itu subjek dan makan itu predikat. Yang penting ada subjek dan predikatnya. Lalu apa bedanya klausa dengan kalimat? Kalau klausa itu susunan kata yang bersifat predikatif dalam arti ada predikatnya. Sedangkan kalimat itu susunan kata yang bersifat predikatif sekaligus menyampaikan makna dikira. Klausa itu bisa berdiri sendiri, bisa juga dia independen atau tergantung. Biasanya kalau dia berdiri sendiri, dia menjadi kalimat atau disebut klausa inti. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, dia disebut independent clause atau anak kalimat. Nanti dalam pembahasan sintaksisnya ada dijelaskan lebih detail lagi bagaimana frasa dan klausa. Untuk kalimat dan wacana sama itu ada susunan kata yang bersifat predikatif dan menyampaikan pesan dalam pikiran. Dan wacana merupakan gagasan utusan dalam paragraf yang memiliki ide pokok dari seseorang. Nah, untuk kalian bisa kalian berlatih tentukan pengisi predikatnya dalam satu paragraf.